Bismillahirrahmanirrahim. Tetap diterima. Hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, siapa nama aslinya? Abdullah bin Sakhr. Ya, itu menurut pendapat yang paling kuat. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yadhakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa. Hadisnya begini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa terhadap dua orang yang saling membunuh, yadkhulanil jannah, kedua-duanya masuk surga. Jadi ada orang saling membunuh, dua-duanya masuk surga. Ini Allah tertawa kepada dua orang ini. Ya. Yuqatilu hadza, yang satu membunuh fi sabilillah, yang satunya di jalan Allah, fayuqtal, maka kemudian dia terbunuh. Paham, Pak? Jadi satunya ingin membunuh di jalan Allah, tapi dia terbunuh. Terbunuh si yang kedua, yang kafir lah, gitu ya. Tsumma yatubullah, kemudian yang kafir tadi yang telah membunuh si muslim, dia bertaubat kepada Allah, ya. Fayuslim, kemudian dia masuk Islam. Fayustashhadu, kemudian dia juga mati syahid. Maka dua-duanya ini yang disebut dengan membunuh, dua-duanya masuk surga. Mungkin rancu kalau di awal ya, kok bisa kan gitu kan? Ternyata begitu. Satu ingin membunuh di jalan Allah, dia terbunuh. Ingin berperang di jalan Allah, dia terbunuh. Kemudian yang membunuh dia bertaubat, masuk Islam, ya. Kemudian dia juga mati syahid. Maka dua-duanya masuk surga, sehingga membuat Allah Subhanahu wa ta'ala tertawa. Saya tidak mau berpanjang kalam di masalah ini ya, tapi pensyarah hadis ini mengatakan isbatul dhahik atau isbatul sifatul dhahik lillah. Di hadis ini Nabi menetapkan sifat tertawa kepada Allah, gitu Pak ya. Kemudian beliau mengatakan panjang di sini. Beliau mengatakan, ya sudah kita tetapkan ya, duna takyifin, tanpa apa namanya Pak? Takyif itu bagaimana itu? Apa bahasa Indonesianya? Membagaimanakan itu apa maksudnya? Hah? Iya, begitulah, baik. Duna takyifin, tanpa membayangkan posisi atau keadaan senyumnya, tertawanya itu seperti apa. Ya, au tahrifin, atau merubah maknanya. Jadi sudah kita tetapkan dhahik bagi Allah. Au ta'wil, atau ditakwilkan, ya. Au ta'til, atau ditiadakan. Au tashbih, atau diserupakan. Oh, seperti tertawanya Pak Imam. Nah, itu nggak boleh. Gitu Pak ya. Au tafwid, atau diserahkan sepenuhnya kepada Allah, nggak bisa. Intinya Allah tertawa, tapi bijalalihi wa qudratihi, gitu ya, dengan keagungan Allah dan kudrahnya Allah. Itulah Pak. Jelas Pak ya? Jadi sudah, pokoknya Allah tertawa gitu saja. Bagaimananya, bentuknya seperti apa, dia tidak bisa ditakwil, ya. Menurut pensyarah di sini seperti itu. Ya. Dia juga tidak bisa diserupakan. Karena begini, Allah kan punya makhluk yang banyak. Alaysa kadzalik. Betul Pak ya? Ada onta, ada manusia, ada jin. Tertawanya onta bagaimana? Onta tertawa tidak? Tertawa kan Pak? Kucing tertawa kan?
Tapi kan, oh tertawanya kayak Pak ini kan, mesti kita nggak terima gitu loh ya. Kalau kita disamakan dengan tertawanya onta misalnya gitu kan, atau iya Pak, oh gitu loh ya. Tapi kita tahu bahwa hewan itu juga bisa tertawa kan gitu kan. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala juga, tapi nggak bisa kita samakan atau kita buang, oh bukan. Padahal Nabi mengatakan yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya, tidak usah perpanjang lah dalam ini ya. Tidak usah berdebat. Baik, kemudian faedah berikutnya, adamul ya'as min rahmatillahi ta'ala li'annal islam yajubu ma qablahu minal kufri wasyirki. Tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena Islam itu yajubu ma qablahu, dia akan menutup, menghapus apa yang telah dahulu kita lakukan. Maksudnya dahulu kita melakukan sebuah dosa, kesalahan, ya, pelanggaran terhadap hak-hak Allah, kemudian kita bertaubat, ya, membenahi Islam kita, yajubu ma qablahu, dia akan menutup apa yang sudah lampau. Nah, gitu. Apalagi kalau dahulu kafir kemudian Islam, itu seperti baru lahir, dilahirkan oleh ibunya, artinya tidak membawa dosa. Ya. Kemudian wujubut taubah minaz dzambi mahma azuma, wajibnya bertaubat atas dosa walaupun dosa itu besar. Paling besar dosa itu apa? Kafir, syirik ya. Tapi kalau dia bertaubat, insya Allah akan diterima taubatnya. Kemudian al-istishhadu fi sabilillah min mujibatil jannah. Syahid di jalan Allah itu termasuk salah satu yang menyebabkan orang itu mendapatkan surga. Nah, itu salah satu motivasi para panglima muslimin waktu memimpin perang kan begitu Pak ya. Apa yang kalian takutkan? Muslimin itu selalu jumlahnya sedikit kalau berperang ya. Hampir nggak pernah lebih banyak dari jumlah musuh. Perang apa Pak? Misal Pak, Badr, apalagi Uhud, Khandaq berapa jumlah musuh? Quraisy, Ghatafan, Yahudi bersatu padu ya kan? Berapa? 10.000 ya? 10.000 muslimin di Madinah jumlahnya cuma 3.000. Sahabat itu jumlahnya sekitar 3.000-an yang wajib perang laki-lakinya. Satu ngelawan berapa itu? Tapi alhamdulillah ya selalu menang begitu. Dan salah satu motivasi dari pemimpin mereka pasti, apa yang kalian takutkan? Ya pasti takut Pak, wong 3.000 ngelawan 10.000 kan? Ya jelas, nek matematika kan pasti kita kalah. Tapi kemudian muncullah para pemimpin-pemimpin, apa yang kalian takutkan? Bukankah kalau kita mati, kita syahid di jalan Allah dan berhak mendapatkan surga? Itu ya, al-istishhad fi sabilillah min mujibatil jannah. Dan thalabul ilmi ya, termasuk salah satu jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka jangan pernah malas Pak berthalabul ilmi Bu ya. Kita berthalabul ilmi itu akan dinilai sebagai orang yang fisabilillah, jihad fisabilillah. Itu hadis yang terakhir. Lanjut.